Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayananda dengan NIM 501190040, kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Risiko seringkali diibaratkan dengan sesuatu hal yang negatif. Padahal risiko memiliki arti yang sangat luas. Risiko bukan hanya semata-mata kemungkinan mengalami kerugian, tetapi kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. Jojo Sudarsono telah mencatat beberapa pengertian umum mengenai risiko. Yang pertama yaitu, risiko adalah variasi dari hasil-hasil terjadi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu, risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang akan menimbulkan kerugian atau loss. Atau pengertian yang ketiga yaitu, resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa. Menurut Darmawi, manajemen risiko yaitu suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan resiko pada setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Dan juga Bank Indonesia mendefinisikan resiko sebagai potensi terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian bank. Nah, biasanya manajemen risiko diperlukan untuk yang pertama, mendukung pencapaian tujuan. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang fatal. Yang ketiga yaitu, manajemen risiko dapat menyadarkan kita bahwa risiko itu dapat datang kapanpun. Nah, sehingga kita harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Apa sih tujuan manajemen risiko ini? Nah, manajemen risiko bertujuan menyediakan informasi tentang risiko terhadap pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian, meminimalisir kerugian, mengukur eksposur dan pemusatan risiko, dan mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Risiko yang dihadapi oleh bank Islam berbeda dengan bank konvensional. Nah, bank Islam juga tidak terlepas dari berbagai risiko selama kelangsungan usahanya. Dan berbagai risiko harus dihadapi oleh bank Islam, bahkan sejak bank tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat. Kalau menurut Hafizuddin dan Tanjung, ada beberapa hal yang dibahas dalam manajemen Islam, yaitu yang pertama, perilaku, keimanan, dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan ketauhidan, maka diharapkan perilakunya terkendali dan tidak terjadi perilakunya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena menyadari adanya pengawasan dari Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mencatat semua amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Al-Zalzalah ayat 7-8. Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesedihan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya bunga dalam setiap transaksi yang biasa terjadi dalam sistem konvensional. Pemberi pinjaman tidak akan mendapatkan resiko atas dana yang dipinjamkannya, karena Islam mewajibkan setiap peminjam untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas utang yang diperbolehkan, maka ketidakadilan ada di mana-mana. Resiko memiliki beberapa perhitungan. Yang pertama yaitu Deposit to Asset Ratio atau DTA. Rasio ini untuk mengukur impact dari perubahan deposito terhadap aset. Yang kedua yaitu Equity Multiplier atau EM. Formula dari Equity Multiplier adalah total aset dibagi dengan ekuitas saham biasa. Selanjutnya ada Equity to Deposit atau ETD. Rasio ini menghitung perbandingan shareholders ekuitas dengan rata total deposito nasabah. Berikutnya ada Total Liability to Stockholder Equity. Rasio ini mengindikasikan besarnya porsi ekuitas dan utang perusahaan digunakan untuk mendanai aset. Selanjutnya ada Total Liability to Stockholder Capital. Rasio kewajiban pada modal merupakan rasio leverage yang membandingkan total kewajiban terhadap modal saham. Yang terakhir ada Retained Earning to Total Asset, mengukur kemampuan perusahaan mengakumulasi keuntungan atau earning dengan menggunakan aset. Sekian penjelasan singkat saya mengenai manajemen risiko. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.